Untuk mengetahui bahwa apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak, apakah suatu benda bermuatan positif atau negatif, nah itu diperlukan suatu alat yang disebut dengan elektroskop. Ya, kalau kita lihat bendanya seperti ini. Ya, untuk elektroskop ini adalah tabung yang hampa udara. Di dalamnya terdapat ini disebut dengan daun elektroskop. Ya, daun elektroskop ini yang bisa mengembang dan menguncup. Ya, mengembang yang menguncup terbuat dari kertas logam. Ya, kertas yang sangat tipis tapi bahannya logam. Jadi dia dibuat supaya bisa mengembang dan menguncup tergantung dari muatan yang diberikan. Kemudian dibungkus dengan ini batangnya, tangkai elektroskop juga terbuat dari logam, dan di luar daripada tabung ini ada kepala elektroskop juga dari logam. Ya, ada kepala elektroskop. Jadi elektroskop terdiri dari 3 bagian: kepala, tangkainya atau batangnya, kemudian ada daun elektroskop. Nah, bagaimana cara kerja daripada elektroskop? Jadi ada 2 jenis elektroskop. Yang pertama adalah elektroskop netral. Nah, elektroskop netral ini fungsinya hanya untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Jadi hanya untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk menentukan jenis-jenis muatan listrik. Nah, ini adalah elektroskop netral. Ingat, netral itu artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi elektroskop ini juga memiliki proton dan elektron yang jumlahnya sama. Nah, apa yang terjadi ketika kepala elektroskop ini didekati oleh benda yang bermuatan listrik? Misalnya sekarang adalah yang mendekati adalah benda bermuatan positif. Ya. Jadi didekati oleh benda yang bermuatan positif. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi karena ini netral, didekati oleh benda bermuatan, maka muatan daripada elektroskop ini akan mengalami induksi. Ya, jadi seluruh muatan positif akan didorong ke bawah, sedangkan semua muatan negatif akan ditarik ke atas. Kepala elektroskop berkumpul, sedangkan yang positif berkumpul pada daun elektroskop, sehingga kedua daun elektroskop ini mendapat muatan yang sama atau sejenis, yaitu muatan positif-positif. Karena muatan sejenis, maka akan timbul gaya tolak menolak yang mengakibatkan daun elektroskop ini mengembang. Nah, jadi kesimpulannya, kalau daun elektroskop mengembang, maka benda yang mendekati kepala elektroskop itu adalah benda yang bermuatan listrik. Nah, sudah tentu pertama bermuatan listrik positif, karena kita belum tahu bagaimana kalau benda bermuatan negatif yang didekatkan. Nah, nanti kita akan selidiki lagi. Ya. Jadi kesimpulannya,
Itu sementara. Nah, sekarang bagaimana kalau kepala elektroskop didekati oleh benda yang bermuatan negatif? Ya, sama, jadi elektroskop akan mengalami induksi. Nah, seluruh muatan negatif akan didorong ke bawah ke daun elektroskop, sedangkan yang positif ditarik ke atas kepala elektroskop. Jadi kedua daun elektroskop ini mendapat muatan yang sejenis, yaitu negatif-negatif. Nah, sehingga menimbulkan gaya tolak menolak. Jadi daun elektroskop akan juga mengembang. Nah, jadi keduanya menghasilkan daun elektroskop itu mengembang. Jadi kalau kita gabungkan kesimpulannya, jika daun elektroskop mengembang, ya, ini kalau ini mengembang, berarti benda yang mendekati di kepala elektroskop itu adalah benda yang bermuatan listrik, baik positif maupun negatif. Jadi hanya menentukan benda itu bermuatan listrik. Jadi kita tidak bisa mengetahui apa jenis muatan listriknya, bisa positif, bisa negatif. Nah, itulah fungsi dari elektroskop netral. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mengetahui jenis muatan listrik yang dimiliki oleh suatu benda, apakah positif atau negatif? Sudah tentu memerlukan elektroskop yang lain, yang kedua. Nah, yang sering digunakan adalah elektroskop negatif. Artinya elektroskop itu sengaja dulu diberikan kelebihan muatan negatif, kelebihan elektron, tetapi dibatasi, ya. Nah, jadi anggap elektroskop ini diberikan kelebihan muatan negatif. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila kepala elektroskop ini didekati oleh benda yang bermuatan listrik negatif? Jadi seluruh kelebihan elektron, nah sebelum itu ini, karena elektroskop ini sudah kelebihan muatan negatif, jadi kedua daunnya memiliki muatan negatif-negatif. Nah, sehingga daunnya sudah mengembang, ya, sudah mengembang sedikit karena ini dibatasi, ya. Karena elektron dibatasi, maka ini sudah mengembang sedikit. Nah, ketika dia didekati oleh benda yang bermuatan negatif lagi, maka seluruh muatan negatif itu berkumpul ke bawah, terdorong, sehingga kekuatan daripada gaya tolak menolak antara kedua daun elektroskop ini menjadi semakin besar, ya. Jadi daunnya akan menjadi semakin mengembang, semakin lebar, ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau daun elektroskop mengembang semakin lebar, maka benda yang mendekati di kepala elektroskop itu adalah benda yang bermuatan listrik negatif. Nah, jadi kita sudah tahu. Jadi ini benda yang bermuatan listrik negatif.
Nah, sekarang bagaimana kalau yang mendekati adalah benda bermuatan positif? Ya, ini tetap elektroskop negatif, daunnya sudah mengembang sedikit. Nah, ketika dia didekati oleh benda bermuatan positif, maka seluruh elektron akan ditarik ke atas kepala elektroskop, ya, seluruh kelebihannya. Nah, sehingga pada daun elektroskop ini akan menjadi netral, ya, menjadi netral, sehingga daunnya akan menjadi menguncup, ya, menguncup. Nah, ini kesimpulannya. Kalau daun elektroskop menguncup, maka benda yang mendekati pada kepala elektron adalah benda yang